Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jadilah Orang Baik, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 17 dan 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah terpesona atau kagum pada seseorang, sehingga kita tidak mudah melupakannya. Beberapa orang bahkan menjadikan seseorang itu sebagai sosok panutan dalam hidupnya. Yang lain lagi, dengan maksud tertentu, bahkan mengidolakan sosok tertentu. Saya mengenal seorang Anna Avante, pelopor desainer batik modern. Dia seorang Katolik yang taat, mengandalkan Tuhan dalam aktivitasnya. Dia juga memiliki berbagai kegiatan sosial yang amat berguna. Salah satunya, dia menolong anak-anak dengan penyakit bawaan hidrokipalus. Saya juga mengenal seorang kudus abad ini, Ibu Santa Teresa dari Kalkuta. Beliau adalah penderita kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih. Dalam masa hidupnya, beliau menunjukkan wajah Allah yang mengasihi dan peduli pada penderitaan orang-orang yang terpinggirkan, yang miskin dan tidak mempunyai penolong. Himbauan beliau yang selalu menggema di hatiku ini: jika engkau tidak bisa memberi makan 100 orang, setidaknya engkau dapat memberi makan 1 orang saja dari mereka itu. Setiap orang dapat menjadi berkat untuk siapapun, dan itulah wajah seorang Kristiani yang menghasilkan buah-buah kebaikan untuk kehidupan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berfirman pada hari ini tentang sosok yang patut dikagumi, yaitu bahwa mereka itu seperti pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya akan hadirnya nabi-nabi palsu yang akan membawa penyesatan. Mereka itu seperti serigala berbulu domba. Mereka tidak mendatangkan kebahagiaan, tetapi melakukan apa saja untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka mencari popularitasnya sendiri dan bukan untuk kebaikan orang-orang yang disapa atau dilayaninya. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspada pada tipu-tipu yang ditawarkan orang yang berlagak sok baik. Tuhan mengingatkan kita dengan sebuah tanya: bagaimana mungkin orang dapat memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Peribahasa bahasa Latin yang sudah lama tidak digaungkan lagi adalah ini: nemo dat non habet. Artinya, tidak seorang pun dapat memberikan apa yang tidak dia miliki. Jadi, dalam dirinya harus ada kebaikan dan kasih supaya dia dapat berbagi dan menjadi manfaat untuk orang lain. Jika tidak demikian, maka apapun yang dilakukan hanyalah sebuah kamuflase atau pencitraan belaka. Saudara-saudari terkasih, inilah yang menjadi panggilan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus,
bahwa kita harus memiliki dalam diri kita sendiri apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita disebut orang Kristen karena bukan saja agar kita dikenal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan terlebih-lebih agar kita menghadirkan wajah Kristus itu dalam sepak terjang keseharian kita, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam tindakan kita. Sebutan orang Kristen bukan hanya sebuah gelar, melainkan menunjukkan ciri atau identitas kita sebagai orang-orang yang selalu membawa Kristus kemanapun kita pergi. Kita harus berteladan kepada Ibu Maria yang mengandung Kristus dan menemui Elizabeth dan Yohanes kerabatnya. Lebih daripada itu, kita harus melahirkan Kristus dalam hati kita, agar Dia menjadi sosok yang menginspirasi kita dalam berperilaku dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti carang anggur selalu bersatu dengan pokok anggur sejati, dia akan menghasilkan buah-buah anggur yang baik. Hanya dengan bersekutu dengan Yesus, pokok anggur yang sejati, kita akan dimampukan untuk menghadirkan kebaikan demi kebaikan yang bersumber dari Yesus sendiri. Yesuslah yang telah menginspirasi Anna Avanti dan Ibu Santa Teresa dari Kalkuta, dari para kudus lainnya, dan menjadikan mereka tangan-tangan Allah yang menyapa dan memberikan kelegaan kepada mereka yang membutuhkan. Para kudus telah menemukan dalam diri Yesus teladan baik dan suci yang dapat mereka kerjakan sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menuntut mereka menjadi Kristus lain yang menyapa siapapun. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dimohon oleh Tuhan Yesus dari setiap orang yang berpegang pada firman-Nya, supaya mereka menjadi pribadi yang baik dan menghasilkan kebaikan yang telah diterimanya sendiri dari gurunya. Patron atau sosok yang harus diikuti atau diteladani adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus peduli pada penderitaan orang-orang yang ditemui semasa hidupnya, maka kita pun dipanggil untuk mengerjakan hal yang sama, untuk menampakkan wajah Allah. Bukankah Tuhan Yesus sendiri sudah berfirman, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius bab 5 ayat 16. Pergaulan yang mesra dengan Tuhan Yesus melalui doa pribadi, pembacaan Alkitab dan meditasi merupakan aktivitas rohani dan keimanan yang perlu dijadikan habitus atau kebiasaan baik dalam kehidupan seorang Kristiani. Hanya dengan persekutuan dengan Yesus, kita dimampukan untuk menampilkan wajah Allah yang menghendaki setiap orang diselamatkan dalam Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Itulah yang mendidik dan menjadikan pribadi yang baik, menghasilkan buah yang baik, dan memuliakan Bapa yang di surga. Apakah aku sudah mengusahakan pergaulan yang mesra dengan Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk tidak meninggalkan doa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, agar olehnya kami dibimbing menjadi orang Kristen yang baik dan menghasilkan buah yang baik juga demi Kristus
Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.